ulama anal kiram fi hadil qaryah te sapa iki jenenge iki? Bujuk munjuk. Semoga munjuk ngono ya. Munjuk sampurna. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya ingkang rawuh muga-muga binaringan, semoga diberikan keberkahan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikabulkan cita-citanya, diberikan keluarga ya, diberikan ibadah yang istiqomah ala thariqati ahlussunnah wal jamaah, diberikan jabatan yang amanah, keturunan soleh-solehah, rezeki berkah melimpah, dijauhkan dari wabah, panjang umur, husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiil ulumi wal hikam amma ba'du. Janabal kurama wal fudula ma'asyiral hadirin wal hadirat kunging para masyayikh, para kiai, wabil khusus Suriah Tanfidiyah PC NU Kabupaten Lampung Selatan, Akhirul Karim Mugi Haji Mahfud kita punyai ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati, kiai-kiai ingkang rawuh Bayi Toha dan kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua yang dimuliakan oleh Allah, Ansor Banser Muslimat Fatayat Ibnu dan Ibu yang saya banggakan, teristimewa pejabat pemerintah dari semua tingkatannya, baik dari kabupaten maupun dari kecamatan, saya nggak bisa nyebutkan mana yang mana ini, Bapak Kepala Desa semuanya yang hadir, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek yang saya hormati, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin wa nahdiyat rahimakumullah. Sependah, bahasanya Jawa apa Indonesia? Campur nggih? Sepindah sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Ayo sing kompak alhamdulillahirabbil. Mana pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia pula, yakni majelis taklim dikemas dalam acara peringatan Maulidin Nabi. Wong Jawa ngomongne mulut banter mulut. Muga-muga mulutan dhewe niki barokah. Walaupun di sana banyak yang banyak mulut tidak masalah. Karena Ji Mahfud kene mulutan kono kakean mul bid'ah musyrik tapuk cangkem musisan jarne mawon nggih. Kita dari lahir sudah biasa mulut, biasa wasin, biasa tahlil, biasa selamat, biasa wirid, terakhir biasa berkat. Ndak usah melo aliran sing neko. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai kelak di yaumul kiamah. Moga-moga kula jenengan termasuk umat yang mendapatkan syafaat, syukur-syukur lebet tentang daum min sulusi ummati Muhammadin yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal. Apa yang dimaksud Rasulullah? Rasulullah punya janji bahwa besok sepertiga dari umatku akan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Dan janji Rasulullah tidak sama dengan janji bupati, tidak sama dengan janji tidak sama dengan janji guber, tidak sama dengan janji bersih, apalagi janji DP, apapun janji Pak Lu, juga tidak sama dengan janjinya Kia. Jangan marah, adil sudah. Lu kok kiai barang disangkut? Karena banyak juga kiai yang ada janji tapi ingkar kadah terutama terhadap istrinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Rasulullah tidak sama dengan janji siapapun, karena Rasulullah tidak pernah ingkar,
Oke. Apa yang dimaksud Rasulullah? Sulusi min sulusi ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Besok sepertiga umatnya Rasulullah akan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ojo amin kowe katut apa ora aku gak ngerti. Kula Mbak Ji Mahfud sing kiai-kiai niki urung karuan apa meneh kowe? Didelok dhisik ayo bareng-bareng. Siapa rombongan itu yang masuk surga tanpa hisab? Hum minas syuhada wal auliya wal ulama wal sholihin. Wes. Pertama rombongan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian merangi musuh Gusti Allah, syuhada Uhud, syuhada Badar, dan syuhada perang-perang yang kecil itu semuanya masuk. Mulai perang Sawi, perang Khandaq, perang Khainunukok, perang Dadiriko. Masuk mati syuhada. Awal dewi gak masuk. Nggih? Nggih. Yang kedua aulia, para wali-walinya Allah, pengikut Rasulullah. Siapa wali-walinya Allah? Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yah. Ayo, balik mana? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ilingo, ngerti yo. Sesungguhnya walinya Allah itu tidak pernah takut diancam dunia, tidak pernah nangis susah kehilangan dunia. Sing nomor loro golongan kui, sampean mesti gak masuk, aku gak masuk, camat gak masuk, semua. Kenapa? Karena kita semua masih takut kehilangan dunia. Yang jadi pejabat masih takut non job, jujur saja. Nggih. Berarti kita bukan walinya Allah. Yang pertama nggak masuk, yang kedua belum masuk. Deni, awak dewe niki punya keinginan sesuatu tidak dikabulkan, susahnya masya Allah. Punya cita-cita terkabul, susahnya masya Allah. Punya usaha bangkrut, menangis luar biasa. Berarti bukan golongan walinya Allah. Wali Gusti Allah tidak pernah ngefek urusan dunia. Yang ketiga, ulama. Siapa ulama itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama itu adat hasr. Berarti tidak semua orang punya pangkat ulama. Mubalik kondang-kondang kayak konco kulo sak konco kayak saya sendiri. Masuk ulama atau tidak yang tahu hanya saya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ekonomi didik le, enggak penting le. Di eko sedikit, mana operatornya? Satu. Eko dikit. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hasr itu angin pesdine wedi Allah ing Gusti Allah taala min ibadihi kang setengah saking biro-biro kalane Allah sapa al ulama'u biro-biro wong alim. Kalau melihat ayat ini berarti tidak semua orang punya kapasitas ulama, walaupun mubalik kondang, walaupun kiai top. Sebab ulama bukan hanya sekedar kiai kayak saya ceramah. Kalau ceramah ini orang lulusan kuliah nggak pernah mondok, banyak yang bisa. Lomba di Indosiar jadi aksi sudah mahal datang ke sini, 50 juta, 40 juta. Ulama bukan itu, tapi ulama adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah, alim, amil, pinter dan mengamalkan ilmunya, ku ulama. Mau hayat masuk, belas. Kowe, aduh. Terakhir harapan kita Mbak Mahfud, solihin loh, anak sing sol. Siapa anak soleh? Yang mau mendoakan kedua orang tuanya, menjaga marwah kehormatan keluarganya. Tadi wong tuane dijogo, mendem jero, mikul dhuwur. Lek enek eleke wong tua aja diumbar, enek apike ketokno. Jangan pernah membuat orang tuamu jelek gara-gara kelakuanmu.
Setiap dina ndongane Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Duwe-duwe wong tua dikei, wong tua jombo diurusi, wong tua loro diopeni. Gati ngerti karo wong tua. Itu harapan terakhir kita. Muga-muga dia termasuk anak-anak sing soleh. Oke. Meskipun kita sadar hari ini cari anak yang soleh nggak semudah yang kita bayangkan. Nggih. Produk-produk baru ini Masya Allah jauh dengan produk-produk lama. Mbah tuwae ketok elek tapi hati resik. Karo mertua rukun, karo wong tua rukun. Hari ini banyak menantu tidak rukun dengan banyak anak satu dengan orang. Wakeh dulur tunggal klingker kakang adi satru bodoh ra gelem ora mek goro-goro le bagi warisan ora apa. Ki wonge ya tek. Naudzubillahi min. Maka jangan gampang tertipu dengan produk-produk baru. Nah terus berikut apa Pak? Produk lama. Siapa itu? NU. Bareng N. NU ini organisasi terbesar di dunia. Hampir 85% Indonesia ini Nahdlatul. Jadi kalau Anda cuma punya calon DPR dari kaum muslimat seperti Bunyai Mahfud dan yang lain siapa saya nggak tahu, kok ora iso dadi kebacut awake dhewe. Bagaimana kalau suaramu diwakili orang lain? Ya orang ngerti tau yo. Sing ngerti muslimat ya anggota muslim. Yang tahu muslimat ya orang-orang muslim. Kalau kamu punya wakil yang bukan muslimat ya nggak tahu dengan muslimat. Jadi jangan goblok-goblok sebab muslimat ini punya penyakit kalau suruh kumpul kompak, tapi kalau suruh baris tidak pernah lurus. Dong. Kowe iki ndek penyakit lek kon kumpul-kumpul pengajian kompak. Pengajian tapi kalau suruh baris tidak pernah lu menggok kadang-kadang ada yang nyempal di tengah jalan, lari cari jalan sendiri. Ini yang membuat muslimat tiap tahun tidak punya wakil krono gampang dikopoi, kenek kudung sitok utek kemen. Maka peta politik 2024 akan datang, saya berharap muslimat punya wakil sendiri sing ngurusi muslimat, sing ngerti muslim. Oke. Ngono lho. Aja gampang menceng-menceng. Lah aku ya milih sing ngekeki kudung. Kudung sitok kuwi paling 20.000. Kuwi sing apik, sing elek 10. Mosok 5 tahun nasibmu mau gantung ning karo 5.000 kudung. Nggih. Ya Allah, saya punya anak buah ngaji khusus. Penanganan khusus 1 minggu sekali. Ceramahnya jam 11 malam. Siapa anak-anak nakal perempuan itu tak kumpulkan di angkring sebelah saya belakang sana. Saya pidato ini saya ceramah agar berhenti untuk nakal. Dari 20 anak sudah ada 10 yang berhenti. Tak takoi sitok-sitok kowe kerja nduk. Sampun Mbah, alhamdulillah kula peteng dealer. Kula teng bank, kula teng toko, kula teng konter HP. Alhamdulillah sing 10 masih aktif. Kowe kula dereng leren Mbah, pripun melih. Rondo anak kalih mboten gadah kerjaan. Ki sawah kula nggih namung niki tok ngono ditemok. Aku ora iso muni to, Pak. Lah santri walaupun nakal Pak Lurah, ki ngomong jare sawahnya hanya ini aja. Ya aku yo ora iso ngomong, kiyaine malah mumet sisan di ngonokne. Tak apa nih Mbak Mahfud, telanten kula wong kiai kula mbiyen Gus Mik nggih ngoten. Ya wis gak apa-apa, sepenting gelem ngaji rene dhisik ya Nduk, siapa tahu dapat hidayah. Aku takon Nduk rahasiamu. Kowe sing ijik umur 21 ayu-ayu ngoten tarikmu sak jam piro? Kalau saya Pak Yai 1 jam 250, gak iso ditawar, gak boleh Pak Yai, ini paten. Weh, sak jam 250 Pak. Kowe sing rada merongos elek piro aku ngono. Dia jawab, lek kula namung 100 Bah,
ngono kadang-kadang tinyang 75.000. Ya mau kayak nih, nggih kula sukane daripada sewengi nganggur jarene. Bukan itunya, Bapak, bukan itu yang mau saya sampaikan. Saya terus ingat muslimat yang terhormat cantik-cantik santri saya. Muslimat itu santrinya kiai, betul? Ya Allah, begitu murahnya Anda tiap 5 tahun sekali. Iki jablay 1 jam 250, sing paling elek 100.000, rendah-rendahe 75 1 jam. Lah muslimat 5 tahun kok 50.000 gelem, kok larang lontre mbek kowe. Masuk ceramah iki. Moga-moga sadar kamu punya harga diri, jaga marwah muslimat. Kok larang jablay sak jam 200.000, kowe 5 tahun mek 50. Ojo goblok. Tepuk tangan tuh muslimat. Lanjut. NU ini besar. Jaga marwah Nahdlatul Ulama dengan akhlak yang mulia. Nggih. Jangan membabi buta, yang penting punya uang, mau bajingan mau tidak, pilih sementing kayak duit. Kalau itu yang terjadi, jangan salahkan kalau ada aparat, ada pejabat, ada pemerintah kita, ada wakil rakyat kita korupsi, karena yang membuat korupsi pemicunya adalah rakyat sendiri. Jelas nggak usah ngamuk-ngamuk. Mulai NU nggak pernah demo. NU ini bukan organisasi yang diporsikan untuk demo murahan, bukan. Kami dicetak oleh Mbah Hasyim Asy'ari, mulai Tanfid, Suryah, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu PBNU. Kami dicetak bukan untuk demo Pak Pejabat, tapi kami dicetak untuk jaga NKRI harga. Jadi orang ketemu yang golek NU demo orang ketemu. Di padane 212 murahan. Demo rene untungnya ngerusak negara, ngetek dana negara, ngregeti Monas, bakar toko. Apa itu akhlak orang Islam? Bukan, walaupun kamu pakai bendera khilafah, tapi akhlakmu jahiliyah. Lek keplok sebentar, 1, 2, 3. Oh, apa tebet tim nih? Rumah saku ragu ya ini mencicil-mencicil gue mak. Nggih. Sebelah kono ora tak delok dhewe. Halo sayang, sama-sama bayar iri deh. Jadi NU Muslimat ini dicetak untuk jaga NKRI, bukan untuk demo murah. Ojo melok-melok gawe gaduh nego. Kalau sudah saatnya negara genting betul, Banser diperintah kiai mesti budal. Banser pasukan paling ikhlas cah. Aku melas lek gubernur, wakil gubernur, bupati nggak pernah memperhatikan Banser. Kayak seragam golek-golek de, diklat bayar de, budal bensin, teko rokok, lek panitiane utekeran dolor mangan yo mangan de, teko ngomah diseneni bojone. Tepuk tangan tuh Banser. Ini kelas kiai kaya aku ini kalah ikhlasnya karo Banser, ngiring kiai ket mulai isuk susah standby di pintu tol. Ketika kiai datang senenge banggane, bah lewat mriki batu. Kula sampai ya Allah Banser, muga-muga swarga ngger kowe. Kiai ini disenggol wong ora trimo, kiai ini dibisi wong ora trimo. Sak kemarin ceramah di Lematang, gambar saya disobek-sobek orang Wahabi. Banser ngamuk kabeh. Kalau sampai ketemu itek-itek pateni, pokoknya luar biasa. Banser Masya Allah. Laksana Ashabul Kahfi, Banser ini anjingnya Ashabul Kahfi. Kitmir, walaupun kelihatannya biasa, anjing masuk surga karena setia dengan kiai. Banser saelek-elekmu yorong kirik-kirik banget kowe. Isi uang kowe sian. Mula mereka Kaji Mahfud selaku PCNU perjuangkan nasib mereka. Wes lah pejabat-pejabat yang dipilih karo NU mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, DPR yang tidak perhatian dengan banon-banon Nahdlatul Ulama, tinggalkan, tinggal masuk. Lanjut.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya belum mulutan, yang terakhir mulutan. Jadi ndak usah dididik duemu awit muklok nih, ngene ngono ngene ngono, ndak usah. Kalau ingin pejabno baik, masyarakatnya juga harus. Gusti Allah teng hadis kursi pun jelas, ana malikul muluk wa qulubul muluk biyadi. Aku adalah raja mahadiraja kata Allah. Dan hatinya para raja, pola pikirnya para raja, pemikiran mereka ada dalam genggamanku kata Allah. Terserah kayak bupati tak gawe dewe, pejabat, polisi, kepala desa, kades, mau saya bikin bagaimana, terserah aku kata Allah. Waman ato'ani ja'altuhum alaih ni'mah, waman asoni ja'altuhum alaih niqmah. Hanya beda ain sama qaf, itu beda maknanya. Kalau kamu taat kepadaku, siapa yang taat kepadaku kata Allah, akan aku jadikan pejabat yang membuat nikmat dalam hidupmu. Waman asoni ja'altuhum alaihi niqmah. Barang siapa maksiat kepadaku, maka akan aku jadikan seorang pejabat yang membuat nikmah. Apa? Tidak keberuntungan, sengsara, siksa bagimu. Nikmah sama nikmah itu. Oke? Allah mengatakan begitu, siapa yang mau dibantah lagi? Jadi pejabat korupsi pemicunya ya rakyat, DPR korupsi pemicunya rakyat. Kenapa? Karena mau nyalon DPR bahasa rakyat, sing duwe duit, ora duwe duit rasa dipilih. Akhirnya ketika jadi bajingan, golek pulian. Sopo sing gawe ngono? Kowe goblokku. Masuk. Ini hadis qudsi itu dawuhnya Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah. Selesai sudah. Aja digoleki ini Quran gak ketemu. Nggih. Nggih. Tak balik ini meneh. Ana malikul muluk wa qulubul muluk biyadi. Aku adalah raja mahadiraja dan semua hatinya para raja ada dalam genggamanku. Tak gawe piye terserah aku kata Allah. Waman ato'ani ja'altuhum alaihi ni'mah. Waman asoni ja'altuhum alaihi niqmah. Barang siapa taat kepadaku kata Allah, akan aku jadikan pejabat yang baik-baik untukmu. Tapi kalau kau tidak taat kepadaku, akan aku jadikan pejabat yang zalim kepadamu. Ingat itu. Ini menengahnya ngurungokna berapa ngomongnya. Mireng kenapa badan? Mireng kenapa badan? Jelas? Ingin pejabatnya baik, ibu-ibu juga harus. Amin Allahumma. Wes tah jangan tertipulah dibuat proyek musiman. Sekali-kalilah, jangan hanya dorong mobil. Sekali-kali ikut nompak, oke? Oke? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Maulidin Nabi yang sudah diwariskan sejak zaman Wali Songo dari turun temurun, yang hari ini mulai redup. Di musola-musola kecil sudah tidak ada yang namanya mulutan hari ini. Kalau dulu tahun 70-an masa kecil saya ini, mungkin masa kecil bapak-bapak juga dulu tahun 70-an itu, sampai masih ingat betul tiap musola kecil-kecil ada selamatan. Ada berkatan sedan hijau, Yai Mahfud, jenengan juga ingat, pasti sampean juga sama dengan saya. Di tahun itulah lahirmu. Masih kecil-kecil kita semua waktu itu. Wah, mau hayat kecil. Saya masih ingat tahun 77 lahirnya adik saya. Duduk di masjid, ya Allah, kiai ini ceramah kesuwen pegelku, masya Allah. Kenapa berkat gak dibagi-bagi? Nggih. Duduk, masya Allah. Oh, kiai ini kok suwi menceramah, ceramah wis rotek penak suwi. Kenapa saya jengkel? Nunggu berkat dibagi, masa kecil mau hayat itu. Lah kalau hari ini sekarang tiba-tiba ada aliran yang ngaramkan berkat, ya saya marah lah. Kowe sopo teko kene kok ngaramne berkat? Sudahlah, ndak usah merusak khazanah yang sudah baik. Biarkan yang berkatan, biarkan yang tahlilan, biarkan yang selamatan. Kalau kamu datang aliran baru punya aliran yang lebih baik, monggo. Tapi jangan cemarkan yang masih ada. Sebab NU ini masih baik. Al-akhdhu biqaddimil ya. Ya Allah, al-mukhafatu biqaddimil soleh, nggih. Wal akhdhu bijadidil mbok yang ngono lah, yuk melanggengkan perkara lama yang masih baik dan mengambil perkara yang baru yang lebih baik dengan tanpa mencemari perkara lama yang masih baik. Nah, yang dilakukan oleh NU hari ini masih baik, nggih.
bersatu lewat tali, bersatu lewat wirid, bersatu lewat jamaah di masjid, bersatu lewat pengajian muslimat, bersatu lewat solawatan. Kenapa harus dirubah? Kenapa harus dibid'ah-bid'ahkan? Bahkan dimusyrik-musyrikan. Kalau sampai berani memusyrikan orang NU terus pertanyaan, kowe sopo? Kowe iki rombongane sopo? Hati-hati loh ya. Hati-hati loh ya. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, Mbak Mahfud, pernah ngobrol. Ini jarang disampaikan kiai kayaknya. Saya belum pernah kiai nyampaikan ini ceramah di mana, belum pernah dengar saya. Bahkan di YouTube saya tidak pernah mendengar cerita ini. Cerita ini saya ambil dari seorang guru besar saya. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ngobrol begini. Masih hidup, Sayyidina Utsman masih, Sayyidina Ali masih. Konco-konco. Enten napa Sayyidina Umar? Di akhir zaman nanti akan ada serombongan umat Islam aliran yang sholatnya hebat, jamaahnya hebat, tepat waktu, malam tahajud, siang puasa. Tapi sayang rombongan ini keluar dari dunia tidak membawa iman, dalam keadaan kafir dulu. Tak pikir, tak tahu siri dewi, tak angen-angen. Oh, apa ya maksudnya? Ada rombongan di akhir zaman nanti, kalau dia sholat tepat waktu, islami bacaannya, dikit-dikit menyalahkan orang lain, malam tahajud, siang puasa, tapi sayang rombongan ini keluar dari dunia tidak membawa iman. Survei saya, sudah 25 tahun saya naik panggung, pondok saya sudah 27 tahun berdiri, keliling Indonesia saya, Jawa sampai Papua sampai Kalimantan saya ceramah, ketemu jawaban, oh rombongan yang dimaksud adalah rombongan sebelah Cacah Kai. Bocah-bocah KAI. Kenapa Cah KAI? Karena rombongan ini terang-terangan dengan tegas mengatakan nyelamati orang tua musyrik, ziarah kubur kafir. Padahal Rasulullah sudah bersabda, kalau ada orang Islam yang berani mengatakan kafir atau munafik, kenapa ada sesama Islam yang masih mau sholat, ijik gelem jengking madem ulon, terkait ketompo atau tidak kita tidak tahu. Kalau ada rombongan orang Islam yang gampang mengkafirkan orang lain, memusyrikkan orang lain, maka dia sudah kafir dan musyrik terlebih dulu sebelum dia mengkafirkan temannya. Wajar kalau rombongan itu tidak keluar dari dunia tidak bawa iman, karena dia sudah kafir sebelum mengkafirkan temannya sendiri. Dungone kalau di sini ada yang ikut aliran-aliran baru itu, ojo gampang jangan kamu ngomong kafir, musyrik. Terus pertanyaannya, aku kafir, kowe sopo? Nggih. Jangan gampang mengkafirkan orang lain. Anda saja nasibnya belum Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya, kita baca jangan besar-besar, kitab Bidayatul Hidayah. Di sana ada sebuah cerita, sebuah arahan yang luar biasa Mbak Mahfud, dan kiai-kiai sampean pasti kenal cerita ini. Apa kata Imam Ghazali? Kalau kau bertemu dengan anak kecil, katakan bahwa anak kecil ini belum punya dosa. Katakan bahwa dirimu banyak dosa karena umurmu sudah tua. Bayangkan. Kalau kau bertemu dengan orang tua, seperti tadi mbahnya 111 tahun, kulo kalau Mbah Mahfud sungkem cium tangannya. Saya ngomong, orang tua ini ibadahnya lebih banyak daripada muhayat, walaupun saya kiai, mungkin kondang saya dengan dia, tapi saya yakin ibadahnya lebih hebat orang tua tadi. Kenapa? Karena umurnya dia lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Saya anak muda, masih kemarin sore, berarti ibadah saya lebih sedikit dari dia. Ini hebatnya Imam Ghazali. Kalau Anda bertemu dengan orang goblok maksiat, katakan orang goblok ini maksiat karena tidak tahu hukum. Sementara aku maksiat tahu hukumnya, maka besok di akhirat tuntutannya lebih berat saya, karena saya tahu ini dosa, saya melakukan. Ini orang goblok maksiat karena tidak tahu, dia tidak dapat apa-apa, lebih berat saya besok siksaannya. Kalau ketemu orang pinter kiai, katakan kiai ini diberikan ilmu dan keramat yang lebih daripada saya, pasti sang kiai ini lebih selamat daripada saya yang goblok tidak tahu apa-apa.
Terakhir, sampai kalau kamu ketemu dengan orang kafir, katakan ini kafir hari ini, siapa tahu dia dapat hidayah, besok masuk Islam dan matinya husnul khotimah. Aku yang Islam belum tentu sampai mati aku husnul khotimah. Selesai masalah. Jadi tidak ada tempat untuk membanggakan diri, tidak ada tempat untuk merasa lebih baik daripada orang. Hari ini kita semua punya pribadi yang busuk, di mana kita menempat, kita selalu merasa bahwa kita yang paling baik. Bahkan kiai sekalipun banyak yang punya perasaan, saya kiai lebih baik dari dia, saya imam masjid lebih abdul dari dia, saya khotib lebih abdul dari dia, saya mubalek lebih baik dari dia. Kiai yang semacam itu masuk ranah tazkiyatun nafsi, dan itu dibenci oleh Rasulullah. Merasa dirinya suci. Maka para elit politik, mulai calon DPR, calon apa saja yang hadir, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Menang takdirmu, tidak menang tetap rukun, karena urusan menjadi pejabat itu juga suratan takdir. Wa ada tulisan, ada coblosan besok 2024, itu hanya asbabul basyariyah, sebab-sebab yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia. Tapi setelah terputuskan siapa yang menang presidennya, itu sudah menyangkut masuk pada asbabur robaniyah, sebab-sebab yang ditimbulkan oleh Allah langsung ke oleh protes. Maka hari ini siapapun calon presidennya, aku seneng karo sapa wae yang damai, enggak usah nemen-nemen yang mau senang. Dirungokne kowe sing radikal garis keras-keras kowe, ndak usah bantingi TV. Kowe Prabowo kalah bantingi TV, goblok ndasmu malahan. Kamu tolol, Prabowo sudah jadi menteri, kamu masih musuhan, goblok. Nggih. Mohon maaf, kasar saya ngomong, tapi benar. Mau Ganjar, mau Prabowo, mau Anies, sudahlah. Siapapun yang jadi, satu itu nanti sutradaranya. Percaya mbak aku toh. Percaya mbak aku. Pun toh. Mau siapapun yang jadi, satu itu nanti sutradaranya satu. Aku itu bocoran mbak, aku kan Kiai Rono-Rono ngerti toh mbak. Jadi kowe aja gelem ditunda semua kayak kebo, sungumu protol. Nggih. Kowe kelangan sungu, krana sorak-sorak. Biasa sajalah. Sing dadi presiden sapa ae? Kowe sing ngiter tempe ya apa enggak ngiter? Halo. Halo Yusiti. Kamu yang tandur apa enggak? Yang buruh apa enggak? Yang cari rongsokan apa enggak cari rong? Sing dodol pecel apa enggak dodol? Ndak usah ge. Sudah cukup lama kita sering tertipu. Hati. Waspada. Lanjut. 1 jam sudah, lanjut. Masuk ketua. Nggih. Jangan mau tertipu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab semua yang terjadi ya ujung tombaknya masyarakat. Kalau ingin punya pemimpin baik, masyarakatnya harus taat kepada Allah. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, pemimpin zalim, kamu yang membuat mereka zalim. Ingat-ingat itu. Nggih? Nggih. Ndak usah nyalahne sapa. Ojo awe demo. Wis yakin viral kowe. Cocok. Lanjut. Saya senang Lampung Selatan ini youtubernya, beliau ini luar biasa. Pokoknya ceramah di Lampung Selatan langsung viral. Terutama kritik Mama Dede, viral satunya. Ya Allah, nggih. Bu. Ibu. Rasulullah Muhammad dilahirkan menjadi rahmat semua alam. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Muhammad, tidak aku utus engkau ke alam dunia ini kecuali menjadi rahmatan lil alamin, pelindung semua alam, kasih sayang kepada semua makhluk. Maka NU pakai dalil itu, rahmatan lil alamin. Bukan kayak orang-orang sebelah, rahmatan lil muslimin, sehingga dikit-dikit bakar gereja, bakar wihara, usir Cina,
bunuh kafir. Yang kok dhisik to, Pak. Nek Kristen ora musuhi kowe ya bene. Bali ora musuhi kowe ya bene. Hindu bene, Buddha bene, Islam ya bene. Kita punya masjid sendiri, punya tempat ibadah sendiri. Oke? Nggak usah geger, karena konteks Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang melindungi semua kalangan. Jangankan dengan sesama Islam, dengan Hindu, Konghucu, Buddha, Cina, Kristen, semua mereka adalah saudara kita dalam bingkai NKRI, walaupun mereka bukan saudara dalam seaki. Sehingga kenyamanan mereka harus tetap kita jaga selama mereka tidak ngajak perang orang Setuju? Biarkan Kristen hidup, biarkan Hindu hidup, mereka juga butuh tempat di NKRI. Mereka saudara kita dalam bingkai NKRI harga, tapi bukan saudara dalam seakidah. Lek wayah Jumatan Islam lek wayah Minggu Kristen halilo. Biarkan yang Bali Om Swastiwastu, biarkan yang Cina Amitabha. Islam tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Jumatan gereja ada urusan dewe-dewe. Yang salah itu kalau ada kepala desa atau camat pidato menganjurkan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Saya anjurkan mulai besok, kalau Jumat Kristen ikut Jumatan, dan kalau Minggu Islam ikut ke gereja. Itu bukan rukun bersama, kentuk bersama itu, koclok bersama. Urusan jual beli, urusan muamalah silahkan dengan Kristen, dengan Hindu, nggak masalah dalam fikih. Tapi urusan akidah kita berbeda, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh blawur-blawur. Oke? Kristen, Islam, gereja, masjid. Tapi untuk urusan bernegara kita bersama, tapi urusan akidah kita dewek-dewek. Masuk? Mantap? Nggih. Pak Yai, saya ini punya suami, ngapa? Melantik sapi dengan temannya orang Bali boleh? Boleh. Kamu punya rekan kerja orang Bali melantik sapi? Boleh, Kiai Mahfud. Saya nggak boleh melantik babi, goblok. Kenapa? Karena orang Islam babi itu yang saya maksud. Akidah tetap dipisah, tapi kalau masalah muamalah, monggo. Kamu mau jual beli dengan mereka, kamu punya toko, wayah Natal orang Kristen datang ke tokomu beli baju baru-baru, boleh. Nggak usah kamu tanya, kamu Islam apa Kristen? Nut toko goblok ya takok ngono. Nggih. Orang Bali panen berasnya dimakan orang Islam dibeli, boleh. Yang tidak boleh kumpul aki. Inilah Nahdlatul. Mohon maaf pejabat, kualat dosa kalau kamu para pejabat tidak memperhatikan kelanggengan NU. Mohon maaf, tanpa NU bambu runcing tidak akan menang musuh tembak. 17 Agustus 45 mencatat jelas suwuknya Kiai NU yang membuat baruncing bisa meluncur keras untuk mengenai sasaran para penjajah kita. Kenapa Jepang dipukul mundur kalah padahal dia pakai tembak? Karena dia harus ngincer, harus bidik, kadang kena kadang enggak. Tapi bambu runcing diasma oleh para Kiai NU, enggak usah ngincer, bacakan la ilaha illallah, takbir 3 kali, lempar langsung mengenai musuh. Sejarah mencatat, percaya karepmu, ora percaya wis terjadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek usah kena aliran sing arom-arom ne NU, arom-arom kegiatan dewe. Anda siapa? Anda kowe sapa? Nggih mboten? Kula niki Bu, Yai Mahfud baru sekitar 15 hari pulang dari Timur Tengah. Dari mana? Dari Mesir. Ke makamnya Imam Syafi'i. Ke makamnya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Ke makam Sayyid Husain yang dipenggal kepalanya itu, tapi kepalanya tok yang di situ. Lanjut saya masuk ke Israel untuk menuju Palestina, Masjidil Aqsa bersama istri saya. Sampai Israel cegat nengono periksa masuk Palestina. Di Palestina saya masuk Masjidil Aqsa tengah malam, nangis sekitar
Maghrib itu saya masuk, jam 9 sudah diusir. Bayangkan, kita punya masjid besar, masjid yang dihadiskan oleh Rasulullah, jangan pernah kau bepergian ke masjid kecuali 3 masjid. 1, Masjidil Haram. 2, Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Masjidi Hadza, Masjid Nabawi. Masjid yang dimiliki Rasulullah. Sejarah Mi'raj, beliau naik ke langit Sabtu 7 menerima waktu sholat. Di situ ada batu Sokhrok, namanya Sokhrok, batu Askara itu, yang ada bekas telapak kaki Rasulullah masih jelas di situ. Saya sempat mencium, melihat, ya Allah, ini bekas kaki Rasul Habibmu, kekasihmu, ya Allah. Untuk masuk ke masjid itu sekarang dijaga oleh orang kafir, bahwa tembak semua, harus izin, pakai kad ini, kalau enggak suruh pulang. Keluar tengah malam tembak mati di tempat. Suasana di mana namanya Palestina mencekam hari ini. Tapi tidak semenakutkan yang diberitakan. Kita masuk Israel aman, kita masuk Palestina aman, silahkan Anda ke Masjid Al-Aqsa. Tapi untuk orang Palestina tidak aman. Ini yang saya heran. Turis aman, Palestina tidak aman. Mereka lewat di jalur yang sudah dikuasai oleh Israel. Kalau turun dari mobil langsung tembak di tempat, takut mau melawan. Ratusan tahun Palestina tidak merdeka, dijajah. 4 hari saya di Palestina, di Masjid Al-Aqsa itikaf, nangis. Saya cari ada apa masalahnya, kenapa Palestina tidak merdeka. Jawabnya Messi, ternyata Palestina tidak merdeka karena di Palestina tidak punya jam. Iya.